Pembalasan istri dikhianati. Bab 41. Mas. Panggil April yang baru keluar dari kamar Bu Fatma. Ya sayang. Bagaimana Mama? Tanya Alvan menoleh ke arah April. Mama sudah minum obat, tadi aku sudah minta dia untuk istirahat dulu. Mas, dapurnya di mana? Tanya April menoleh kiri dan kanan. Rumah yang cukup besar bagi April hingga dia tak bisa sendiri berjalan. Kamu mau apa? Mau masak dulu Mas untuk Mama dan kita semua. Ada pembantu April, tidak usah, ujar Pak Heru. Tidak masalah Pak, sesekali aku yang masak, kapan lagi Papa mencicipi masakanku? Menunggu Papa main ke gubuk kami sudah pasti Papa tidak sempat, jawab April. Papa ingin sekali main ke sana tapi memang belum ada waktu, suatu saat Papa akan ke sana. Ayo sayang aku antar, ucap Alvan berdiri sambil menuntun April ke belakang. Pak Heru melihat perlakuan Alvan pada April. Alvan bisa jadi lelaki yang manis jika memang mencintai seseorang. Pak Heru terus berdoa agar anak lelakinya ini bisa hidup bahagia. Jadi bagaimana Pak? Tanya Fajar lagi membuat lamunan Pak Heru buyar. Papa rasa menikah saja tidak masalah tanpa Papa dan Mama bukan? Nanti Mas dan Ommu yang mengurusi semuanya, jawab Pak Heru segera berdiri dan menuju kamarnya untuk melihat sang istri. Fajar Oun segera pergi, dia akan menyampaikan keputusan keluarganya pada Anita. Sayang jangan capek-capek aku takut. Kamu masih hamil muda. Insya Allah tidak apa-apa Mas, kamu duduk saja jangan bawel, aku sudah terbiasa Mas, lagian tidak ada pekerjaan membuatku bosan. Kenapa tidak ada pekerjaan, kamu bisa menemaniku di kamar, potong Alvan. Masih siang Mas, lagi pula ini di rumah Mama. Kamu ini tidak tahu tempat, ketus April cemberut. Aku juga punya kamar di sini sayang dan tidak ada yang berani mengganggu. Kalau begitu nanti malam kita menginap di sini saja Mas, kasihan Mama kalau harus ditinggal. Kamu yakin? Tanya Alvan tak percaya karena selama menikah April tak ingin meninggalkan rumah ibunya, kenapa tiba-tiba dia ingin di sini? Untuk beberapa saat Mas, aku tidak bisa menolak keinginan Mama, aku April sambil terus memotong sayuran. Jika terpaksa tidak usah sayang. Tidak Mas, aku ikhlas, jawab April tersenyum dan meneruskan pekerjaannya. Alvan menatap April yang terlihat cekatan dalam bekerja meskipun perempuan cantik ini tengah berbadan dua. April tetap lincah tak seperti kebanyakan wanita hamil yang malah senang bermalas-malasan di kamar, tidak suka dengan bau bawang dan sebagainya. April justru lebih suka bekerja membuat Alvan merasa menjadi lelaki yang sangat beruntung bisa menikahinya. Beberapa minggu berlalu April mengurusi sang mertua, Fajar dan Anita sudah menikah meskipun Bu Fatma tak bisa menghadirinya tak mengurangi kebahagiaan Fajar dan Anita. Awalnya Bu Fatma sempat marah dan kecewa tapi setelah diberikan nasihat oleh Pak Heru akhirnya Bu Fatma mengalah. Bu Fatma sendiri sudah mulai menyukai keberadaan April di rumahnya karena April sangat rajin meskipun sedang berbadan dua. April selalu mengurusi Bu Fatma apapun kebutuhan Bu Fatma April yang siapkan. Ma, mau kemana? Tanya April melihat Bu Fatma yang mendorong kursi rodanya sendiri. Mama bosan April, bawa Mama jalan-jalan untuk sekedar berkeliling saja. Kepala Mama mumet sudah beberapa bulan hanya di rumah, jawab Bu Fatma. Tapi Ma. Ayolah April, apa kamu tega melihat Mama terkurung di rumah ini? Kamu enak bisa keluar kapan kamu mau, sedangkan Mama hanya meratapi nasib di sini, celetuk Bu Fatma lagi.
April tak enak hati mendengar ucapan sang mertuanya, dia segera berdiri. Mbak, tolong lihat anak-anak ya, mereka sedang main di luar, saya mau bawa mama dulu ke taman ujung ya, ujar April pada pembantu di rumah. Ayo Ma, ucap April pada Bu Fatma, meskipun perutnya sudah mulai membesar April tetap semangat mengurusi sang mertua. Kemana April? Tanya Pak Heru yang melihat mertua dan menantu ini keluar rumah. Mama ingin jalan-jalan Pak, katanya bosan di rumah, sahut April. Mama ingin juga melihat keluar Pak, sudah lama terkurung di dalam membuat Mama jenuh, jawab Bu Fatma kepada sang suami. Kamu ini mah tidak pernah betah kalau di rumah, nggak sehat, nggak sakit selalu ingin keluar. Ya sudah hati-hati Pril, jangan terlalu jauh nanti perutmu malah kram, oceh Pak Heru dan diangguki April sambil tersenyum manis. Bu Fatma tersenyum kecil, cuaca cukup baik sore ini tidak ada lagi matahari yang menyengat, April terus mendorong kursi roda Bu Fatma pelan. Kami suka tinggal di rumah Mama Pril. Tanya Bu Fatma. Suka Ma, jawab April singkat. Selama Alvan menikah Mama tidak pernah suka dengan istrinya, mulai dari istri pertama hingga kamu, awalnya Mama suka pada Karin bahkan Mama yang menjodohkan mereka tapi lama-kelamaan tingkah Karin semakin liar membuat Mama ingin dia berpisah dari Alvan, dan Mama berusaha kembali menjodohkan dia dengan Anggi tapi ternyata Alvan sudah punya pilihan lain, cerita Bu Fatma. Iya Ma. Maaf jika membuat Mama kecewa, ujar April pelan tapi dia sedikit bingung dengan istri pertama hingga dia, berarti Alvan punya istri sebelum Mama Satria, siapa? Di mana kalian bertemu dan mengapa bisa menikah? Tanya Bu Fatma. Awal bertemu saya sedang bingung Ma, hingga menumpahkan minuman di jas Mas Alvan, dan pertemuan kedua dia hampir menabrak saya, ingat April. Lalu kenapa menikah? Saya bekerja sebagai model kosmetik di perusahaannya. Astaga. Mama baru ingat kalau Mama memang pernah melihat kamu di majalah perusahaan Alvan, pekik Bu Fatma. Iya Ma, kami terus dekat dan tiba-tiba Mas Alvan melamar saya. Awalnya saya sempat ragu karena dia meminta menikah siri tanpa adanya orang tua. Tapi dia terus meyakinkan saya Ma, hingga saat ini. Kamu bahagia? Sangat, sangat bahagia, ujar April menghentikan dorongannya dan mendekat di hadapan Bu Fatma lalu. Ma. Maaf jika Mama kecewa dengan pilihan Mas Alvan tapi aku akan mencoba jadi menantu yang baik untuk kalian, aku tak memiliki orang tua lagi Ma. Hanya kalian yang aku punya, izinkan aku berbakti pada kalian, ujar April meraih tangan Bu Fatma membuat perempuan tua ini malu, dia sempat tak menerima menantunya ini tapi kini malah April yang ikhlas mengurusinya. Bu Fatma menggelengkan kepala dan menitikkan air mata, rasa haru dan malu bercampur aduk membuatnya tak bisa berkata apa-apa. April menyeka air mata sang mertua dan mencium tangan Bu Fatma, dari dulu dia ingin membahagiakan ibunya tapi tak kesampaian karena ibunya sudah dulu menghadap Ilahi tapi kini dia berjanji akan membahagiakan sang mertua. Satu senyuman licik terpancar dari bibir wanita muda yang sedang mengendarai mobil. Beberapa hari ini dia terus mengawasi rumah Bu Fatma tapi tak menemukan apapun dan sore ini seperti ketiban rejeki nomplok dia mendapatkan menantu dan mertua yang sedang berpelukan mesra di jalan. Maaf jika Mama pernah menyakitimu, semua istri Alvan hanya kamu yang Mama restui, ujar Bu Fatma memeluk tubuh April. Bu Fatma melihat dari kejauhan mobil yang melaju kencang membuat dia berteriak. April.
Ujar Bu Fatma mendorong tubuh April ke pinggir dengan tenaga yang dia punya membuat April terjatuh ke trotoar. Braak! Suara keras menghantam kursi roda Bu Fatma membuat perut itu terbaring dengan darah segar di jalan sedangkan April menahan sakit di perutnya. Warga berdatangan untuk membantu mereka, ada yang ke rumah Bu Fatma untuk memberikan kabar. April sendiri pingsan karena tak sanggup menahan sakitnya. Alvan berjalan cepat ke arah IGD di mana tempat istri dan mamanya sedang ditangani oleh dokter. Alvan segera meninggalkan pekerjaannya saat mendapatkan telepon dari papanya kalau mama dan istrinya kecelakaan di taman. "Pa, dia mana April dan mama?" tanya Alvan. Terlihat jelas wajah khawatir dari lelaki mapan itu. "Masih di dalam van, dokter belum keluar," sahut Pak Heru. "Pa, kenapa ini bisa terjadi?" tanya Alvan lagi dan dijawab gelengan oleh Pak Heru. Dia juga belum tahu cerita pastinya bagaimana istri dan menantunya itu bisa kecelakaan. "Pa, mama mana?" tanya Fajar yang juga baru datang bersama Anita. "Masih ditangani dokter," jawab Pak Heru lemah, tubuhnya seakan tak kuat untuk menopang berat badannya lagi. "Duduk dulu Pak," ajak Alvan menarik tangan papanya. "Tadi April izin untuk membawa mama jalan-jalan karena mama bosan di rumah. Hanya selang waktu beberapa menit saja ada orang yang datang mengabarkan kalau mama ditabrak dengan mobil sedan warna putih. Pengemudinya perempuan tapi mobil itu lari saat melihat mama terkapar di jalan, bukan malah menolongnya," cerita Pak Heru. "Siapa pemilik mobilnya?" tanya Fajar tapi dijawab gelengan oleh Pak Heru. Fajar mengepalkan tangannya geram. Siapa orang yang tidak bertanggung jawab itu? "Sabar, kita cari tahu nanti setelah mama sadarkan diri, pasti ada yang melihatnya," ujar Pak Heru menenangkan anaknya. Alvan tanpa terdiam bersandar di dinding, baru juga mendapatkan kebahagiaan tapi kini sudah dikacaukan oleh musibah yang tiba-tiba datang. Masih teringat jelas pagi tadi dia mencium April sebelum pergi bekerja dan menyalami mamanya tapi kini mereka berdua sedang bertaruh nyawa di dalam. Alvan mengusap wajahnya kasar, dia kesal sendiri kenapa ini bisa terjadi. Keluarga Bu Fatma, panggil salah satu perawat membuat Pak Heru, Alvan dan Fajar mendekat dan seorang dokter keluar dari ruangan tindakan. "Ya dok. Bagaimana dengan kondisi istri saya?" tanya Pak Heru. "Mohon maaf, Bu Fatma tak bisa tertolong lagi, kepalanya mengalami pendarahan karena benturan kuat hingga beliau kekurangan banyak darah," ucap sang dokter pelan membuat Pak Heru terduduk, tubuhnya benar-benar lemas. Selama ini dia dan istrinya selalu bertengkar tapi dia tidak pernah berniat menceraikan Bu Fatma tapi kini Tuhan memisahkan mereka, Tuhan menginginkan istrinya. "Mama," pekik Fajar, dia belum bisa menerima kalau mamanya tidak ada, belum ada bentuk baktinya pada Bu Fatma bahkan menikah pun dia diam-diam. Fajar merasa bersalah dengan semua ini. Dia tidak bisa mencegah semua ini terjadi. Untuk Ibu April kondisinya lemah, dia harus istirahat total saat ini karena dia mengalami trauma berat, lanjut sang dokter. April terus menangis karena merasa menjadi menantu yang tidak berguna. Dia melihat jelas mertuanya ditabrak oleh mobil tapi dia tak bisa membantu karena perutnya merasa sakit sesudah didorong Bu Fatma. "Sudah bisa dilihat dok?" tanya Alvan. "Sabar Pak, saat ini biarkan pasien tenang dulu, setelah ini kami akan pindahkan ke ruang perawatan. Untuk jenazah Bu Fatma sudah bisa dibawa pulang setelah menyelesaikan administrasinya," ujar sang dokter lagi. Pak Heru menitikkan air mata,
bagaimanapun juga sudah puluhan tahun mereka menikah dan memiliki 2 anak yang saat ini sudah menikah. Bu Fatma memang seorang istri yang egois, tapi dia tidak pernah sekalipun mengkhianati Pak Heru. Pak Heru pernah berangan-angan setelah April melahirkan dia akan membawa Bu Fatma pindah ke desanya. Dia ingin menyendiri di hari tua bersama Bu Fatma untuk menghabiskan waktu bersama, tapi kini takdir berkata lain. Bu Fatma meninggalkannya untuk selamanya. Aregegeh. Pekik Anggi setelah sampai di rumah. "Kamu kenapa, Anggi?" tanya mamanya khawatir melihat Anggi yang mengamuk tiba-tiba. "Ma, aku menabrak Tante Fatma, Ma," ungkap Anggi jujur. Setelah menabrak baru timbul penyesalan di dirinya. "Kamu gila, Ma. Aku kesal, aku kecewa, aku marah, Ma. Aku merasa dia bohongi oleh Tante Fatma, jadi aku hanya memberikan pelajaran saja, Ma," pekik Anggi. "Tapi bukan begini caranya, Anggi. Bagaimana kalau Tante Fatma kenapa-kenapa? Kamu harus tanggung jawab, Ma. Bantu aku, Ma. Tolong, Ma. Aku nggak mau di penjara," isak Anggi ketakutan. "Ma. Tolong, aku ingin pergi." "Stttt. Sudah. Tenang, bagaimanapun ini sudah terjadi, aku pura-pura tidak tahu apa-apa saja sekarang, jangan membuat orang curiga, jangan sampai papamu tahu, Anggi," ucap mamanya. Anggi mengangguk patuh dalam ketakutan, perasaannya tidak tenang saat ini, entah kenapa dia tiba-tiba memiliki ide untuk menabrak Bu Fatma.